Selamat pagi. Hujan nggak? Dingin nggak? Di sini mendung. Ini berapa orang? Semoga udah pada sarapan ya yang nggak puasa. Saya mau saya mau sidak dulu. Mau sidak ini dulu. Nah kan, pada udah ngerjain belum sih? Kita ngintrip di Drik dulu. Pinter ya. Udah pada progres. Tunggu, lagi sidak dulu. Oke, ini. Itu udah selesai. Udah belum sih? Tunggu. Gimana caranya ya? Memastikan kalau itu server kalian ya gimana caranya? Iya, tapi ini promnya Didrik sih. Kata Didrik, aku nggak percaya sih ibu katanya. Iya, trust issues. Taruh. Ini siapa? Alip. Saya ceki-ceki dulu ya. Oke, cakep. Ini tinggal ngikutin kan, beres kan? Nah, yang kalian mesti bagusin berarti presentasi ya. Maksudnya, iya. Kayak gitu. Oke, siap. Oke, Lip. Oke, Didrik, Alip, aman. Oke. Abdul Malik. Oke, Alip on the way ya. Masih masih progres ya. Sebentar, ada yang ngebel. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar, sebentar, hold on. Paket. Oke, ini siapa? Pak kecil kali lah. Abdul Rasid gak kelihatan. Taruh. Sabar ya, sidak dulu. Mau lihat dulu bentar. Hmm, hmm. Oke, on progress ya. Eh, on progress ya. Ya kan nih baru install kan? Ya kan, ya kan. Tuh, aduh, kalau di Zoom kayak gini dah. Mana dia? Oke lah ya. Next. Siapa lagi? Abian Rizky. Pada pakai apa sih ini? VirtualBox ini ya. Abian pakainya. Padahal kenapa ya? Kenapa IP tidak sesuai pada udah di set dari awal ya, Abian nih? Coba dicek. PHP login, ini nyala-nyalain ini ya, MySQL sama apa aja kan. Kenapa sih nggak pada pakai SMPP? Itu enggak ya, di kampus nggak gitu ya? Kalau saya mah sudah update, sudah upgrade, nggak ada error, database PHP login. Loginnya tapi belum kelihatan database ya. Udah lanjut dulu. Nggak apa-apa, yang penting ada progres ya. Pokoknya ini harus diteror sih, soalnya pesan dari kampus ya. Database MySQL, PHP login. Wow, udah ada nih masuk ke Apache, udah muncul. Nice. Hilang. Fabian Aditya tadi ya. Aditya ini ya. Oke. Tapi baru segini, Dit. Lanjut. Semangat. Aisyah belum ada.
Alfat gimana? Buat teror satu-satu ya ini. Semangat. Terus masalah apa? Oh, WiFi ya. Pas ngeklon berat ya. Gede nggak sih GitLab tuh? Kayaknya nggak gede deh ini. Cari koneksi ya, Alfat ya. Oke, lanjutkan Alfat. Aksandi. Aksandi lagi apa? Workstation. Hold on. Dia pakai Linux ya. Lagi nginstall Apache. Ini kenapa sih? Ini kenapa gini sih? Tuh, ngamuk tahu ini. Case log-nya kenapa? Kenapa gini sih? Admin nggak sih? Aksandi, coba cek deh. Kok tampak seret gini? Tapi ini udah ya. Oh, oke. Dia akhirnya bisa nih. Create database, udah bikin database. Ini passwordnya masih belum di itu ya? Masih belum di password ya? Masih varchar ya? Emang nggak disuruh itu ya? Nggak disuruh hide ya? Nggak disuruh di hash. Ya udahlah, bagusan di hash lah tuh. Woi, ini PHP-nya. Oke, PHP lalala. Aman-aman. Ini daftar user baru. Password tetep gitu aja ya? Nggak di hash, beneran sama sekali. Oke, mana formnya? Sebenarnya passwordnya di bagian registernya, Bu. Jadi Mana-mana bikin akun dulu, Bu. ada nggak Sandi di sini? Nggak ada ya? Di mana sih nge-hashnya? Oh ini ya. Iya, Bu. Oh iya, ada di Shout. Oke, oke bro, well done bro. Ya udah, oke lanjut. Ah, Sandi, Atala, ini Atala apa siapa nih? Atal, Atala yang ini nih ya, Atala mana Atala? Clone GitHub code dan sudah muncul halaman login. Oke, katanya sudah. Coba lihat. Oke, tunggu. Cek dulu satu-satu. Atala VirtualBox, ping Google bisa. Oke. Instalasi web server Apache atau Nginx. Udah. Apache udah. Berarti harusnya kan masuk Apache. Udah gitu bisa jalanin PHP. Bikin login. Mantap. Oke, mana sih? Sudah count ini ya. Ini ngikutin ya. Hmm. Login sudah muncul. Mantap. Oke. Ini. Oke. Ini udah mulai. Ini belum ya? Ini masih soal ya? Belum kan ini? Oke. Berlanjutlah. Atala oke. Bayu, tunggu. Kita tes satu-satu. Bayu udah sampai mana? Bayu nih. Gimana sih gue salah ya caranya ya? Terus gini ya. Nah, kok bodoh. Nah, ini gini ya. Virtual box. Oh, ini setting-settingnya ya. Sekarang aku suka kayak kayak gila gitu. Ngapain di Zoom gitu. Nah. Oh, ini emang ngetes ya. Oh, apply yang tadi ya. Oh, oke. Sorry ya. Tadi belum bangun saya agak kacau. Nah, ini setup database udah. Ngapain? Sudah mau PHP, sudah count, ini authentication, PHP dan lain sebagainya. Nih, DB Home Index Logout Profile Register. Nah ini, oh ini ya, oh itu ya, Pak. Oke. Ya ini settingnya ya. Tapi udah dites belum? Tapi ini udah setupnya kan? Ini statusnya gini ya. Oke, nice. Oke, Bayu. Dara sekarang Dara. Dara di YouTube ya Allah. Oke, semoga loadingnya bisa. Wah, Dara langsung video, mantap. Oh, ini CLO1, ini CLO2 buat virtual machine.
Clone project. Oke, Ibu rapi gini, Dara. Diposting loh. Lumayan loh ada view sama buat seriusan. Kalian tuh bikin gini ya. Ini tuh bisa dijadiin ini portfolio. Jadi saya kalian cari kerjaan nih online. Mana portfolio kamu pernah nggak install? Ada di YouTube itu kasih. Di freelancer kayak di mana atau nanti kalau kerja, pas saya udah pernah tuh kuliah bikin gini-gini ada nih videonya. Jadi kalau lagi bikin tugas gini, tuh sekalian bikin portfolio, mau di TikTokin kayak misalnya, gue lagi ngerjain tugas nih, security. Orang kan, oh notice, oh lu kuliahnya apa sih gitu. Begitu dah, ini bagus nih, rapi nih. Tapi screenshot juga nggak apa-apa, bagus, bagus. Weh, tapi ini juga oke sih, representatif oke. Weh, ngeri juga ya. Kalau kayak beneran gitu ya, kalau kita ngetiknya cepet gini, ngeri ya. Weh, gitu ya. Bagus deh. Memasukkan hardening pada project. Oke, berlanjut. Oke, sip, Dara. Mantap. Egi, kita lihat. Dia lagi ngetesting. Oh, dia setup. DNS. Install. MariaDB. Oke. Setup. PHP login. Oke. Ada yang agak nyekip ya. Oke, ini masukin ke sini. Lah, kok nggak bisa? Kenapa nggak ke itu sih? Kenapa nggak ke localhost sih? Ini ya? Bukannya ke localhost ya? Harusnya. Masih gagal. Kasihan Egi. Egi semangat. Lanjut, Gi. Kenapa sih kalau pakai Apache bukannya 127.0.1 sih? Atau saya yang ngaco sih? Pakai ya, ini ya bukan localhost ya? Nah, ya, cobalah. Ezra nggak ada, Ezra. Ezra nggak ngumpulin, Ntar dulu. Ntar ya, saya lagi ngatur. Ah, wih rapi, Fadilah. Fadilah tuh, cakep nih. Nah, dia udah bikin sama reportnya. Nah, ini yang saya maksud. Report gini ada. Report yang tadi kan sebenarnya kan ya dirapiin jadi ini. Bagus nih. Tapi ini kekurangannya adalah tidak ada screenshot, bro. Fadil nanti dilengkapin ya. Ini udah, Iya. ini rapi sih, cakep sih. Berhasil, berhasil, berhasil. Berhasil, berhasil, berhasil. Cloning belum, kasihan. Pasti internet nih. Deploy belum lah kalau udah. Ya udah, thank you. Tapi ini udah rapi. Fadila boleh lah. Oke, Fajri. Fajri pengamanan web. Dia bikin pakai VirtualBox. Virtual Machine. Oke, update pada VM. Name-nya, oke. Alamatnya 105 udah bisa. Ini mah baru soal. Mana ininya? Belum ada Kemarin ya? proses instalasinya lama, Bu. Oke, ya udah susulin ya Fajri ya. Oke, Bu. Semangat ya. Biar semangat gini gerak. Kalian tuh kalau lagi gini ya, dikontenin biarin cuman kayak tadi tuh punyanya Dara tuh di itu posting orang nontonin loh maksudnya. Oh, keren banget gitu orang tuh yang nggak ngoding tuh merasa sangat Jaka. Apakah ini kan orang kan nggak tahu. Jaka kan apa loncat sih ke sini tiba-tiba login? Bukannya sadis Oke lah. Tapi nggak apa-apa dia berniat report. Sejauh ini saya sudah bisa mengerti IP sesuai dengan ini membuat database masuk ke web, namun ketika uji pentest masih internal server. Tidak SS ya deh. Ya kasih nggak di screenshot. Kalau saya segala apa tadi screenshot suka gitu dah. Ya nggak apa-apa lah. Oke Jaka. Jihan. Jihan gimana? Jihan teh 129. Oke. Ini setting ini. Sorry. Jihan sadis, langsung loncat ke sini. Tapi biarin. Oke, ini
Nanti dirapiin dikasih perlangkah-langkahnya. Oke, install. Sekarang install. Cek apakah servis jalan. Oke. Terus buat data PHP login. Oke. Lah, server udah nyala padahal. Kenapa nggak bisa? Si sistem CTL, sudo sistem CTL status MySQL. Lah, servisnya kagak ada nih. Kenapa ya? Sudo sistem CTL status Apache. Harusnya udah running dong. Lah, Sudo MySQL. MySQL-nya nggak ada. Ini berarti yang MySQL-nya servernya. Oh, ini baru. Mungkin komennya salah. Komennya bener nggak sih sistem CTL? Tapi sudonya mah maksudnya SYS, YTM, CTL gitu. S, Adanya. SYS. Oh iya bener SYS sistem CTL ya. Ah iya nih salah nih. Tapi sudo MySQL nggak ada dong. Iya, bener. Jihan panik nih, Jihan panik katanya gitu. Nanti dicoba lagi ya, bener salah tadi. Siapa yang kasih tahu aku tadi? Siapa tadi yang kasih tahu? Ih, nggak mau di itu, nggak di kredit ya. Juandra belum ngumpulin. Kenneth lagi mana Kenneth? Mana Ken? Ini video? Enggak ya? Iya, Oh, Bu. enggak video dong. Ini kan Bu, kalau mau ngejalanin UTM ya. Kenneth, ini ngejalanin ini di mana? UTM. di Mac, Bu. Mac apa? Mac FM2. Ih, MacBook. Ken, ajarin dong. Saya di M3, di M1 sama M3 nggak bisa install gimana sih? Jadi selalu Eh, gitu. Misalnya jalan sekali tuh, besok-besok nggak bisa. Udah capek tahu nyobain segala cara. Ini gimana caranya? Ntar mau nyontek dulu. Downloadnya di yang mana? Kemarin saya lihat tutorial di YouTube, Bu. Cuma lupa. Nanti saya Japri Ken, tolong. Oke, Bu. Oke, Bu. Nanti Bener saya. nggak boleh lupa ya. Soalnya saya Oke, oke. nggak bisa nginstal lihat saya punya UTM tapi nggak ada kali Linux sekarang gagal terus. Terus download yang mana aja tuh pasti crash aja. Jadi pas nginstal tuh loh, karena installnya gimana? Yang itu ya, yang GUI berarti kan? Maksudnya bukan teks kan? Iya, Maksudnya, jadi nah itu tuh suka ngeblank, Nah, Gimana? pertama tuh saya nggak ada GUI-nya, Bu. Jadi pertama tuh pakai komen di terminal gitu. Nah, habis itu nginstal GUI-nya di terminal, Bu. Habis itu baru kebuka GUI-nya. Oh, lihatlah tuh kan makanya bikin garasi YouTube ntar sama aku ditonton atau minta linknya kan. Oke, oke, Bu. Downloadnya yang Oke, Bu. mana lagi gak ngerti. Saya tuh dari sejak M1 tuh udah nggak bisa. Jadi misalnya install nih, jalan nih sekali cakep nih udah. Besoknya tuh hilang, install lagi. Segala setting udah dicoba. Terus nanti kalau yang di M3 malah nggak bisa sama sekali buka. Jadi pas dia mau nginstall tuh gantung aja. Gila. Ini nggak diliatin lagi installnya. Oke, nanti aku akan meneror Kenneth di grup ya. Tunggu, kita teror sekarang. Oke, Bu. Mana? Keamanan. Kenneth nggak ada lagi, Ken. Mana? Kenneth tuh apa kodenya? Kirim tutorial kali Linux di Apple Silicon, please. Ini kan grupnya. Tuh kan ada gunanya gue meneror orang-orang nih, jadi bisa berguna. Aku Kenneth bisa. Kan ini baru install ya? Bikin database. Iya, baru install. Sama Sama install PHP nih ya, MySQL-nya. Tapi nggak apa-apa. Sisanya, Bu. Iya. Bu. Pokoknya gue bisa mencuri cara dia install kali ini. Terus saya mau ngetes. Jadi nggak bisa kesel. Oke, nanti Kenneth tolong ya. Sip. Thank you. Oke, Bu. Jangan lupa. Kevin. Oke, Bu. Oke, Bu. Makasih, Ken. Kev gimana, Kev? VirtualBox. Dia pakai apa ini? Oh ya, virtual machine ya. Instalasi, Masya Allah, ini apa? Oke, dia ngetes itu, udah install bisa, database udah bisa, masuk Apache, PHP login.
Nah, ini udah masuk UFW. Ini udah bisa nih. Ini nge-crawl apaan? Oh, hardening. Aman dari clickjacking katanya. Gue ya langsung deny. Hasil Nikto. Wah, di Nikto sama dia ya mantap. Deny. Hasil Wapiti. Summary of vulnerability. No. Ini apa nih? Content security policy configuration 2. Apa sih? CSP set kalau oh iya ini. Kamu kok lengkap sih, Kev? Wih, mantap. Ini tuh bisa tahu nggak? Ini tuh bisa jadi ini tahu. Bisa buat edukasi tahu. Teman-teman, ada yang mau gue ajarin nggak? Orang teh, oh gitu ya, Kak. Oh iya nih gini-gini. Jadi konten. Nanti teh udah kalau kontennya udah banyak nanti jadi kayak itu. Siapa yang suka ngajarin matematik tuh? Wah, ntar bisa ngajarin live. Ini cara ngamanin jaringan. Ini ya, firewall udah on the way ya? Belum ya? Udah belum sih? Nanti Tapi deh ini Bu, pakai UEFI, udah, Kev. UFW. Ya, Wah, lengkap, mantap ya. Udah, ituin ya. Bikin report yang bagus ya, Kev. Bagus. Oke, Nerol Avandi sekarang. Wah, rapi. Ada cover. Oke. Konfigurasi. Nah, dia pakai SMPP nih. Enak kan pakai SMPP, licik. Ya Bu, easy Bu. Easy peasy apa lemon squeezy kan? Kalau saya sih ya gitu. Tapi kalau dimarahin, kalau saya sih oke lah. Iya pakai SMPP enak, Iya boleh lah. The hard way boleh. The easy ways boleh. Oke, pentesting SQ injection. Cross-site scripting attack. Masukin ini. Ih bagus nih lengkap. Hah. Wah mantap. Ih keren nih. Avani lengkap loh. Ini bagus tahu kayak gini. Dokumentasiin jadi web atau medium atau apa, percayalah ini akan kepake buat kalian nanti ngelamar kerja. Jadi tugas kalian di kampus tuh jangan dibuang-buang, asal update, asal kumpulin, dijadiin dikontenin, dijadiin portfolio. Nanti ditanya, kamu kuliah ngapain aja? Ini Pak Jeng. Nih. Nah ini sekarang ini ya hardening ya. Bagus nih diliatin attack-attacknya. Yang lain yang belum ditunjukin boleh ditambahin ya. Jadi pas udah setup kan beres tuh. Terus attack-attacknya di dokumentasi juga nih bagus ya Van juga. Oke, nice. Next. Faiz mana? Muhammad Harits mana? Di bawah Bu. Udah mau ngomel nih gue. Soalnya kok soal doang ini. Mana? Oh ini. Ini gue ubah. Oke. Pakai firmware. Instalasi Apache kata Harits. Oke. Setting bla bla. Buat database. Nah, bagus juga tuh. Gitu juga boleh. Clone project. Pindahin ke directory. Oke. Terus apa? Ini test host. Di bawah lagi Bu. Oke, login. Ya. Udah, baru sampai sini, lanjut ya. Iya, lagi hardening Bu. Oke, semangat Harits. Oke ya, kita teror Rafli mana Rafli? Raihan, Ivan mana Ivan? Ivan Raihan mana Ivan aja gue biar nggak ketuker-tuker lah. Ini konfigurasi. Jaga password ya udah salah dia. Ya baru sampai situ sih Bu. Nggak tahu kenapa pas mau konfigurasi IP selalu gagal gitu. Ini kenapa sih tiba-tiba gini sih? Saya paling stres dah kalau udah kayak gini teh. Ini kayak belum diupdate ya? Kok pada ngamuk-ngamuk sih gini? Deprecated, tapi biarin sih, cuman warning. Cuman ini ya YAML segala macamnya udah udah deh, up distro, upgrade Y. Ini bener nggak sih perintahnya?
Udah gini, sudah apt. Oh, udah nih. Update dan sudah apt upgrade mini. Pakai password udah lah. Ini ya. Oke. Ini setup ini. Udah lah ya. Oh, baru sampai sini. Ya udah. Iya Bu. Semangat, Pan. Ya makasih Bu. Nanti takutnya apa? Nggak keburu. Jadi selagi masih ada waktu. Cie. Raihan tuh kan Raihan sekarang. Namanya kalau ketuker gue. Ini pakai VirtualBox. Virtual basis Linux. Kali kan ini. Tapi kok kalinya gini ya? Versi berapa nih? Kali yang baru kan kayak yang punyanya Kenneth ya, Ken? Yang paling baru. Apa beda sih? Kok saya kebayang yang paling baru tuh yang hitam apa? Enggak sih gue. Ya udahlah, whatever ya. Pokoknya jalan. Nggak usah dihiraukan. Terlalu banyak komentator. Ini apa nih? Ada sertifikat segala. Dia lagi apa? Update sertifikat. Triggers. Oh, lagi update semua ya ini ya. Iya, lagi upgrade. Ya udah segala di upgrade udah. Kecil kali lah ini. Oh, Raihan ini kasih judul tuh ini teh lagi ngapain? Jadi saya bisa. Oh iya 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 gitu. Udah dia paling nggak ngumpulin dulu katanya. Oke, ini install bikin PHP. Tapi kan enak ya sebenarnya udah dibuatin juga sih. Masukin. Oke, masih berproses nih Raihan. Lanjutkan. Dia kayak, oh ya harus dikumpulin screenshot terus upload. Oke, Sabian. Mana nih? Nih ya, tadi mana sih ngejalaninnya? Iya, tadi perintahnya salah. Kayaknya tadi. Oh, oke. Guys, kita database jadi, loginnya ada. Sementara. Oke. Lanjut, bro. Sultan Arif. Sultan gimana nih? Nah, jadi saya itu ini Bu, udah yang sampai konfigurasi IP ya Bu ya, yang kayak Mm-mm. Rehan tadi. Terus Ah. tiba-tiba internetnya keputus Bu. Emang gitu ya Bu ya? Hah? Harus pakai dua itu, Sultan. Di VM-nya di setting. Pakai dua itu apa? LAN. Yang satu buat lokal, yang satu buat Gimana maksudnya? Gimana jelasin? Itu kan yang di halaman atasnya itu kan yang saya SSN atas tuh Mana? saya coba akses. Nah itu nggak bisa di belakangnya itu. Tadi yang ngomong siapa? Harus ada dua. Kok saya nggak harus sih? Maksudnya gimana? Dia disconnect gitu. Oh, Iya, tiba-tiba ada oh. peringatan di atas gitu Bu. Kamu sedang out of network gitu. Itu ada hubungan sama yang setting NAT itu nggak sih? Ada translator itu nggak sih? Atau apa? Ini pakainya apa sih? Kok beda ya? Di saya tuh nggak pernah ada problem itu. Oh, jadi disconnect. Iya. Oh, kok bisa ya? Coba. Kok bisa sih? Allahu Akbar, ada yang ngebel lagi. Ya Allah, sabar ya. Oh, kenapa gitu ya? Ih, jadi nggak bisa dong. Ya udah nanti coba tanya temennya tadi yang Iya Bu. oke ya. Taruh. Ini terjadi ada pengebelan lagi, tunggu. Ya salah. Rame kali lah ini rumahnya. Oke, aman. Kan jadi kelihatan problem-problemnya. Nah, Tio sekarang Tio. Dia pakai apa? Virtual machine. Ini aman-aman nih.
sudo net plan apply. Oke, ada warningnya memang ya. Database MySQL. Dan ini baru masih berlanjut ya? Ini masih soal-soal ya? Oke, lanjut Tio, semangat. Velma lagi acara. Zahra nggak ada. Abis. Oke, berarti kalau gitu nanti absen saya cek dari progres ya pokoknya ya. Nanti saya mulai kasih nilai-nilai deh. Saya tadi begitu ini di A1-in aja ya, udah aman ya. Oke, semangat ya. Berarti kalau gitu saya cek ada berapa orang di sini. Bu, permisi Bu. Abid, mana? Saya tadi ngumpulnya lewat 5 menit. Terus saya ada bermasalah sama VM Belum. Toolbox saya. Chandra belum selesai, Cenah. Terus gimana? Abid udah ngumpul? Belum? Saya udah sebenarnya udah full, cuma lewat dari jam 10 Oh, nggak apa-apa sih. nggak bisa diturunin. Udah dirubah tahu jamnya jadi sampai jam 11. Oh iya Bu. Sama ini Bu, apa? Abid. Saya lagi ngotak-ngatik VirtualBox saya buat ganti password. Jadi yang progres sebelumnya saya masih pakai Linux online. Ini Oh, saya terus coba otak-atik, jadi nanti saya bakal ulang progresnya itu gimana Bu? Apakah Nggak ini apa-apa. tetap diupload aja Bu? Bebas. Pokoknya gini, misalnya gini ya, misalnya, Bu, saya hari ini sampai segini. Terus misalnya, Bu, misalnya update lagi yang progres yang udah ganti gitu ya. Itu nggak apa-apa. Tapi kan saya lihat ada aktivitas progresannya gitu loh, Bit. Oke, ini saya kumpul Bu. Ya, kumpulin aja nih sampai jam 11 loh. Biar, sebenarnya saya deadline-in tuh biar kalian yaudah gue ngumpul gitu. Soalnya kalau enggak nanti lama, ini belum ini tuh nggak ngumpul-ngumpul. Kan ini kan per minggu aja. Jadi saya gambaran garis besarnya, oh pada bisa nih, kebayang nggak ada Ya Bu. kendala. Oh ya, Ya Bu. oke. Ini berarti yang udah turn in siapa aja? Yaudah nanti saya cek lagi deh, kali aja ada yang mau turn in lagi. Oke ya. Mana? Kode, taruh Atala. Pada saat melakukan akses itu setelah pencet login, akses itu bukannya sebelum login? Apa gimana sih? Emang Atala udah gimana prosesnya? Kan kalau udah login mau akses di mana? Bukannya kita nge-akses, nge-aksesnya bukan dari form login. Halo Bu. Halo, gimana Atala? Jadi pas saya nyoba apa? Kan itu udah berhasil, halaman loginnya udah berhasil terbentuk, Bu. Nah, kemudian saya nyoba password sama username asal kan ya, Bu ya. Nah, pas saya pencet login langsung putih. Apakah emang gitu, Bu? Harusnya enggak. Oh, ngerti. Tar dulu. Mana? Itu, Bu, saya tadi di atas tuh. Minta alamat GitHub-nya dong. Hilang, lupa. Tunggu. GitHub-nya mana sih? Tar. Sabar. Soalnya tunggu ya. Saya cek dulu PHP-nya dulu ya. Sabar ya. Download. Tuh. Lupa gue belum di save. Kan kerjaan segambreng tuh kan gitu kan. Ini bukan sih. Soalnya apa ya? Project. Cari aja yang punya Pak Faris gitu ya, Faris. Bu, yang SQL injection gitu juga, Bu. Dia putih deh, Bu. Pas masukin ininya. Pak Fandi juga gitu. Nah, iya, Bu. Untuk SQL injection, Bu. Oh ya, karena belum di itu kali, karena belum di apa namanya? Error, maksudnya belum di if aja misalnya error terus ngapain gitu, bukan mana sih kodenya? Allahu Akbar. Di WA ada, Bu. Lupa, tunggu ya, sabar ya. Faris tadi ada, terus ini. FRW. Sebelum hardening perlu pentest. Saya coba. Soalnya salah nggak ini?
Tar dulu itu satu-satu pelan-pelan. Tar dulu saya cek dulu ya. Microsoft Word kan yang ini ya. Pokoknya pada prinsipnya, soalnya gini. Yang punya saya di mana ya? Kita coba yang pakai. Nah ini kan yang punyanya Sigit apa ini kan? Ntar kita buka dulu, sabar. Ini kan semua ya. Ini udah dibacakan, bla bla. Nah ini kan Excel-nya ini kan, udah bener. Ya Bu, Udah. kok Kutipnya nggak ada yang kurang. Harus masuk tanpa kredensial valid loh. Iya Gitu Bu, ya? dia di stuck di authenticate PHP Bu. Oke, tar dulu. Kalau SSS-nya kan berarti yang ini kan. Script alert 1 script ya. Alert akan muncul di home PHP. Harusnya juga muncul copy section fixation ke PHP section ID sebelum login sebagainya sudah gitu copyin. Ya. Oke. Ini harusnya oke nih ya. Si tesnya kan ini kan. Tunggu, sabar bro, sebentar. Ini berarti kan ini PHP login tuh ini ya. Ntar, cek dulu. Berarti kita indeksnya apa? Ini kan pas bikin kan. Ini kan formnya ya. Oke. Ini form ngapain? Pakai apa? Pakai get kan? Berarti dia get. Form method itu nge-get kan, bukan nge-post dari authenticate PHP. Ini kan, oh iya benar. Ini tadi saya marahin siapa sih tadi yang pertama? Nggak marahin sih sebenarnya. Siapa sih yang di awal yang saya bilang, kok nggak kalau nggak di password ada di sini ya? Teks sama passwordnya tuh gini, maka di submit. Nah, ini kan berarti pada submit ke authenticate kan. Si authenticate akan ngecek kalau belum akun pasti ke register. Jadi si metode tuh nge-get dari sini, terus dia submit masuk ke authenticate, kalau belum punya akun masuk ke register gitu kan. Oke, kita cek dulu register lah yang gampang dulu. Register nih. Nah, register itu buka database kan. Terus dia masukin yang tadi di get kan. Terus dia sekarang post username yang tadi di get sama password yang tadi di get, masukin ke sini ke variabelnya MySQL. Kalau insert into account ini. Ini kan kalau register ya. Jadi dia ambil terus dia masukin ya. Insert itu kan nulis ya. Sampai sini oke kan? Nah, di sini tuh register itu ada tampilan yang ada. Ini tuh buat tampilan yang form yang tadi aja gitu. Tapi ini lagi register gitu ya. Pakai PHP-nya nyambung ke MySQL gitu. Dah, register gampang ya. Oke. Sekarang authenticate. Authenticate berarti nyoba kan. Get juga. Nah, tadi kan. Nah, ini tuh dia bilang kan jangan pakai post. Gunakan post tambah token CSRF ya, bukan get ini. Tapi misalnya kalian belum rubah, berarti kan dia nge-get nih. Intinya kan dia ngecek ya. Nanti kalian pelajari kenapa post sama get. Kapan pakai post, pakai get gitu ya. Coba cek dulu sesuai sama langkahnya gitu. Nah, ini yang saat saya pencet login kenapa tidak keluar report kode error yang gini ya? Kenapa bisa tapi tidak register? Egi kenapa ya? Egi mah kayaknya awal deh. Berarti cek Gi ada koneksi. Kalau nggak bisa register tuh berarti nggak bisa nulis mungkin lah, nggak tahu ya. Kalau nggak bisa register tuh berarti nggak bisa nulis ke database. Mungkin password database-nya salah. Selalu gitu. Kalau PHP tuh kadang-kadang gedar-gedor ke SQL lupa. Misalnya SQL-nya kan ada password tuh. Misalnya admin, jangan admin, misalnya ada password MySQL-nya. Kalian setup nggak? Nah, itu cek Egi. Nah, kalau sebelum kalau Jaka, cek dulu ini hardening-nya itu harusnya jalan atau enggak gitu. Harusnya bisa ya. Tapi kok internal server ya harusnya? Apa emang harus internal server ya? Belum nyoba juga. Yang Jaka tar mikir dulu. Tapi gini ya prinsipnya, kalian kan kerjain dulu si tudunya kan? Atau ya udahlah kasarnya nggak usah dituduh dulu ya kan ini kan belum kita perkuat gitu ya. Tapi intinya kan kalau kita authenticate dia select
ID, password dari user dan ini. Ada nggak di situ? Kalau dia ada, berarti ya udah lead dia ke home.php gitu. Kalau nggak salah gitu ya. If ada, kita fetch, dia masuk ke akun login, ada sessionnya langsung, ya udah gitu ya. Berarti kalau authenticate dia oke. Kalau enggak, berarti salah gitu. Oke. Nah, sebenarnya kan nanti kalian mesti nambahin nih. Nggak bisa nih salah-salah terus ya. Dikasih 3 kali lah atau berapa. Nah, ini session fixation itu harus di-regenerate harusnya. Supaya nggak di-copy terus dipakai buat login ulang. Terus verifikasi password tuh pakai password verify. Jangan plain text. Ini nanti dilengkapin. Tapi ini garis besarnya gitu. Nah, kalian mesti paham aja semua ininya. Semua ini kenapa ada segini banyak. Nah, kalau si DB ini kan, nah ini kalau kalian tuh kan defaultnya connect ke localhost kan, passwordnya root, usernya root, passwordnya nggak ada gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian bisa connect dulu kan ke database gitu. Prinsipnya, jangan-jangan nggak bisa register karena belum connect. Cek dulu koneksi database-nya. Hold on ya. Kalian perlu ini nggak ya? Ini tapi cupu banget sih, tapi mungkin ntar dulu. Oke. Ya, prinsip aja. Ini tuh paling gampang buat ngedebak aja. Tunggu dulu. Sabar ya, sabarlah semua ini. Kok hilang ya? Oh ini. 2.3. Kayaknya. Oke ya. Ini nggak ada pentes-pentesan, ini cuman masalah urusan login doang nih perkara ya. Ya kan secara prinsip tuh kan kalian misalnya bikin pakai PHP, MySQL apapun ya. Ke MySQL kan, pasti ada PHP-nya kan. Tunggu, sabar. Nah, si loginnya itu pada saat kalian setup, hati-hati kadang-kadang ya itu ganjel doang di loginnya doang. Mana ya? Sabar dulu. Ya kali lah ini mah. Nah, ini kan sebenarnya ini kan pakai login gini kan. Nah, yang suka problem tuh ini jelek gue sebenarnya ini apa sih? Gue harus jelasin deh. Nah, ini install kan. PHP kan gini doang kan ya. Nah, ini database kan. Kalau yang tadi pakai SMPP, Avandi ya pakai SMPP kan. Ini kan setupnya pada saat kita setup, ada setup nih kayak gini ya, bikin database kan. Nah, itu kalian pastiin si password database-nya apa. Tapi kayaknya kalau ngikutin yang dari Pak Faris, udah ada belum sih? Nah, ini ya lama, ini apa? Ini kayak ini nggak bisa insert into nih gitu. Ada problem kenapa? Salah jadinya atau salah itunya nggak? Salah sintaksnya nggak juga ya? Insert into-nya udah oke ya. Ya gitu, ini kan cuman gitu aja. Maksudnya secara prinsip nggak ada grand apa. Iya sih kayaknya setting ini malah nggak ada loh. Kalian mah udah jadi sih harusnya ngikut aja dah. Ini kan maksudnya kalau saya kan gini ya, DB Connect nih. Server name-nya apa? Username-nya apa? Password-nya apa? Database name-nya apa? Kan kalau server name pasti localhost. Username-nya siapa? Password-nya apa? Database-nya namanya apa? Terus connect kan? Biasanya saya pakai connection-nya gini kan. Kalau connection error berarti nggak bisa misalnya apalah salah satunya atau nggak ada detect, nggak ada nggak ada connection atau emang salah gitu. Ya udah itu kan connection query ya. Connection ini yang suka ngaco. Nah, biasanya fetchingnya ya gitu aja selama dia masih connected ya dia bisa fetching data dari si database. Prinsipnya cuman gitu.
aja. Nah, cuman di sini tuh jadi lebih detail karena, nah ini si connect ini. Jadi si connect itu penting, cek dulu. Kalau itu aja nggak jalan, udah nggak usah coba yang lain dulu. Karena ini, si con ini yang penting nih. Tadi kayaknya kalau nggak bisa itu mungkin karena nggak bisa connect ke database. Karena kan kalau PHP-nya aja kan cuma formnya doang kan. Belum nyambung ke database. Ntar dulu, cek dulu. PHP login DB ya. DB. Home apa? Home itu berarti, nih, home ya. Tunggu. Tunggu. Nah, tunggu sebentar ya. Tapi ini udah bisa login kan? Udah bisa. Ya, home PHP itu require DB PHP ya. Nah, ini session nih. Jadi dia nge-set session. Iset ini lihat nih, set flag cookie secure HTTP only same site menggunakan ini set atau header. Jadi justru disinilah yang kita ngurusin cookie segala macem. Nah, dia tuh tahu si user itu tuh dari session login dari yang tadi authenticate kan ada akun login kan. Nah, sessionnya tuh berdasarkan itu. Nanti dia selamat datang session yang tadi. Nah, ini tuh session. Ini kan bisa kita tag nih. Makanya harusnya nggak boleh login dulu ya. Terus ref profile, saya lihat profile, masuklah ke sini. Logout ya logout lah ya. Tapi ini tuh di sini ada bagian yang home ini, ada bagian dia ngecek cookies kan. Jadi biar kalian kebayang sih flow-nya gimana. Nah, nanti kalau kalian bikin website tuh pada dasarnya tuh strukturnya ingetin kayak begini gitu. Nah, ini kan register udah ya tadi ya. Kalau profile apaan? Kalau profile dia lihat ID-nya kan. Pastikan user hanya melihat profilnya sendiri. Jadi pada saat kita nge-get ID, kita lihat berdasarkan si user itu cookies-nya. Tapi kalau dicuri, nah itu bahaya kan. Makanya ada dia bikin lagi session baru kan setiap ini. Ya, ini nggak tahu contohnya yang per waktu atau per ini. Select full name, dia bisa lihat pakai query ya. Atau kalau koneksinya masih nyambung, fetch dia fetch sesuai sama query dari connection-nya sama SQL query-nya apa. Jadi tampilin gitu. Nah, tapi di sini kalian harus cek. Pastikan user hanya melihat profilnya sendiri. Nah, ini kalian ganti dengan prepare statement. Nah, di SQL tahu kan bedanya prepare statement sama select gini. Nah, kalau prepare statement itu dia tuh udah fix statementnya gitu. Jadi dia lebih secure. Variabelnya nggak bisa dirubah-rubah gitu. Terus nggak bisa di-inject juga kalau udah pakai prepare statement. Ini ya, ChatGPT aja deh. Apa ya? Saya mau nunjukin contoh ya. Karena di bagian database itu ada yang kayak gini-gini yang nambahin security-nya gitu. Tapi saya mau nunjukin contoh aja. Takutnya gak kelihatan gitu. Give examples ya. Nih, kan dia bilang kan kalau non-prepare statement itu tuh lihat kayak saya bilang karena makanya disebutnya prepare statement itu karena dia udah disiapin si placeholder-placeholdernya gitu. Jadi nggak berubah-berubah. Kalau kita nggak bilang prepare statement bahwa lu harus gini ya statementnya ke gua gitu ya. Gua menerima variabel ini. Kayak misalnya gini deh, kalian kalau pesan makanan nih di Grab,
Itu kan suka udah ada misalnya gue mau pesan nasi goreng nih, dikasih topping apa, lapar ya, nasi goreng, misalnya dikasih sambal pedas atau enggak, itu kan itu tuh prepare statement tanda kutip ya, analogi. Tapi kan kalau enggak orang bebas aja gitu, kayak misalnya nasi goreng 2, nasi goreng, ya dia bikin kalimat sendiri gitu. Nah, silek ini kan juga bisa berubah-berubah, dan kalau dia misalnya buat kayak pesan nasi goreng bolak-balik gitu, atau baca user bolak-balik tuh nggak efisien. Kenapa nggak lu bikinin aja prepare statementnya, itu lebih aman dari SQL gitu loh ya. Ingat ya, prinsipnya itu dulu gitu. Nah, kalau prepare statement itu dia ada placeholder kan, dan datanya di fix gitu. Jadi kayak yaudah lo mau pakai misalnya pesan nasi goreng, lo mau pakai pedas atau enggak, pakai daging atau pakai telur apa tuh udah di placeholder kan. Orang nggak bisa misalnya gue pesen misalnya gue pesen nasinya aja, atau misalnya nasi goreng nggak pakai nasi gitu kan, kesel kan gitu. Kebayang nggak sih? Nah, ini tuh dia melindungi SQL injection, karena prinsipnya gini deh, di security itu semakin kita memberikan batasan, itu makin bagus gitu. Batasan, struktur, filter, apa ya istilahnya? Apa sih namanya? Kalau kita exception handling, nah itu security. Jadi kalian setiap kali ngoding tuh kayak, oh errornya harus gua catch nih. Kayak misalnya ada orang nih masukin tipe datanya beda, itu tuh harus di handle gitu. Lu salah, dan dia harus dikasih tahu gitu. Nah, kalau misalnya si hacker itu juga ngetes suatu sistem, terus dia tahu ada pesan error, berarti ini orang prepare gitu. Terus kayak gue mau coba masukin perintah gini nyuruh misalnya. Atau misalnya makanya kadang-kadang ada restoran yang nggak mau pesan dari WhatsApp kan, karena mereka capek gitu, karena itu terlalu custom gitu kan. Maunya udahlah pesan aja di Grab, sama itu udah ada menunya, tinggal mencet, udah itu prepare statement gitu. Nah, liatin. Bedanya prepare statement, jadi nanti kalian harus ngerubah kan. Select itu kan, select ini dijadiin prepare statement kan. Nah, prepare statement itu berarti kita bilang gitu. Statement yang diterima tuh kayak gini. Gitu. Nanti execute-nya apa gitu. Ini sama nih, di Java gitu, Java database. Apa ya C-nya lupa. Kan Java tuh ada database-nya juga. Nah, itu dia prepare statement-nya tuh dia bilang connection prepare statement. Statement-nya tuh dia set string 1 username. Terus result set-nya itu, result set itu karena pada saat kita bikin prepare statement, itu kan kadang-kadang query-nya banyak ya. Jadi itu dimasukin set gitu. Nah, makanya ini kalian harus selalu lihat bahwa prepare statement itu, ya, coba ya. Give more example of non and prepared statements in SQL. The most used ones. Nah, ini contoh ya. Contoh, select itu kayak gini. Non-prepared nih. Kalau prepared, lihatin bedanya. Dia nggak gini gitu, nggak diketik gini. Tapi ini kan kalau diketik gini bisa anything kan. Kayak misalnya kita, Kak, saya boleh nggak nasi gorengnya topping es krim? Kalau nggak ada centangnya, dia nggak bisa nambahin es krim, bener nggak? Kalau ini tuh bisa siapa aja gitu, kebayang nggak? Bisa nge-search siapa aja, nggak safe gitu. Tapi kalau kita bilang ini, misalnya ini ngambilnya tuh dari PHP, ya udah itu yang dicari. Nggak usah kemana-mana lagi, gue tuh cuman mau nyari. Jadi ngerti nggak kalian, misalnya SQL injection itu ya, dia nge-bypass apapun yang masuk dari form gitu. Jadi kalau misalnya kita di form itu kita udah masukin segala macem, terus sama dia di execute, nah itu kan anything can go wrong kan gitu ya. Tapi kalau kita udah bilang enggak, lo inputnya harus ini, kalau kagak gitu nggak gue proses. Gue cuman mengambil yang udah gue filter dan baru gue proses. Jadi kayak ya udah gue cuman nerima pesanan dari Grab, udah selesai, gue nggak mau nerima layer-layer lagi gitu ya. Atau insert gitu ya. Ini kan insert into gitu. Jadi sebenarnya intinya sama aja. Jadi nanti di tugas kalian tuh cuman gitu aja, dirubah jadi placeholder aja. Cuman secara
yang saya pengen jelasin ke kalian itu secara apa? Secara technical itu tuh gitu tuh non prepared sama prepared itu adalah ini gitu. Jadi nggak boleh diketik. Ini sebenarnya mirip sama apa coba? Mirip sama kayak kalau kalian naruh password, ini kok nggak bisa nulis gue. Sabar. Kayak kalian nulis password, kalian tahu kan misalnya kalian suka nulis password taruh di kode gitu misalnya. Misalnya kalian punya project IoT, terus kalian login ke WiFi atau login ke atau pakai blockchain login ke wallet, tapi ditulis di dalam kodenya gitu kodenya. Nah itu tuh kayak prepared state, non prepared statement itu. Ini kayak gini ditulis itu tuh nggak boleh gitu. Karena jadi bisa diisi apa aja. Nah ini kita maunya udah lewat form yang udah di filter. Jadi sebenarnya cuma gitu aja ya. Oke ya. Ngerti ya prepared statement bisa ya. Nah jadi kayak gitu gitulah. Intinya dibatasin gitu. Kayak ya itulah kayak form, makanya ada form itu jadi ada filternya ini. Tunggu, sabar. Ntar. Nah ini ya profile ya. Dan ini diganti dong. Ya kan? Ini full name email from accounts where ID apa itu berarti ini harus jadi. Ya kan ini ngecek ya. Nah, terus di sini juga perhatiin. Ini kan dia hanya melihat profilnya sendiri tahu dari mana? Dari sessionnya, ya kan? Kalau C3 HTML special karakter kayak gimana nih? Ini maksudnya apa? Dicek ya. Oh, iya. Ini difilter berdasarkan spesial karakter ya, coba. Nanti cek lagi. Oke ya, nanti saya cek dulu maksudnya apa ya tapi. Oke ya, itu profile. Tadi satu lagi, tunggu. Authenticate udah, DB udah, home udah, index udah, yang depan logout sekarang. Nah, kalau logout ngapain? Logout itu adalah hapus semua data sesi. Artinya apa? Session key segala macam atau yang ada di variabel hapus. Session destroy itu terus kita bikin lagi udah start session destroy, kita bikin ID sesi baru regenerate, yang lama udah nggak ada gitu. Makanya kan ya itu kayak misalnya kita login Gracias terus tiba-tiba udah nggak bisa lagi kan karena ID sesinya udah mati, harus regenerate lagi, harus login lagi. Nah headernya itu ada di indeks PHP gitu. Jadi kalian hati-hati ikuti langkahnya. Jadi kapan attack-nya, tapi pastiin dulu gitu. Jadi semua yang kayak gini yang problem nih, ini kok gede sih? How do we make this smaller ya? Gede banget. Gimana sih aneh? Bentar ya. Alamak, CT gede kali lama. Kecilin. Nah ini yang misalnya gini. Kan? Tapi nggak bisa register, cek. Ada error nggak? Cek di terminalnya. Nah, XSS itu Atala cek juga kalau sebelum login gimana, kalau sebelum login gimana. Nah, terus Jaka, kalau sebelum hardening kan harus pentest kan. Tapi ini harusnya nggak internal error loh. Harusnya terjadi sesuatu gitu. Mungkin dia cek lagi lah perintahnya salah atau apa. Terus diurut sih. Pokoknya intinya nyambung itu semua udah gitu. Si kode ini sebelum kalian ngoprek semuanya harus jalan. Artinya ya kayak tadi kan, kayak siapa tadi yang tiba-tiba di-connect lah, virtual machine-nya belum nggak stabil, terus si servernya. Kadang-kadang servernya juga suka mati loh. Kalian tahu nggak? Jadi gini, saya pernah juga kerjain ya. Jadi kalian mesti ngerti banget si komputer kalian lagi pada ngapain gitu. Jadi saya pernah waktu itu nge-run 2 instance SQL. Satu Postgre kalau nggak salah, satu lagi MySQL biasa. Nah, itu lagi bikin project apa gitu. Terus error tuh. Jadi tadinya yang pakai Postgre jalan. Terus saya nggak, kok gini ya database-nya pengen coba pakai SQL. Terus jadi nggak jalan. Kenapa? Rebutan instance. Jadi si instance port yang dipakai sama SQL yang lama tuh masih nyangkut ke Postgre gitu. Itu harus di-kill dulu, pindahin ke yang MySQL. Nah itu tuh kadang-kadang bisa kita lakukan just kill aja.
Atau di restart lah ya, kalau udah males kalian restart komputernya, kalau nggak tahu matiinnya. Tapi ada juga yang harus kalian rubah di ininya, di codingnya, di filenya, file database-nya. Tunggu ya, kok gitu ya? Kok aneh. Oh, premium ya. Gitu ya. Semoga aman ya. Oke, udah ya. Kalau nggak ada itu, kalian lanjut dulu. Terus nanti minggu depan atau kalau ada apa laporin. Sekarang saya bertanggung jawab dulu ke sini. Materi. Materinya dikit sih, nggak banyak. Jadi tenang aja. Berarti kita tuh masih ada. Tunggu ya. Tunggu dulu. Sabar. Kan ini karena ini masih pakai session yang lama. Oke. Ntar ya sampai buka Iglesias dulu, tenang. Nah, presensi itu acara perkuliahan. Saya nggak kasih tugas ya berarti. Kalian ngerjain aja progress project ya. Jadi bikin yang bagus aja. Saya ngelihatnya dari itu. Udah nggak akan ngasih tugas, tapi saya minta progress mingguan. Kita dulu. Jadi hari ini nggak ada PR, tapi lanjutkanlah mengerjakan itu. Sama yang di LMS. Ini kapan? Today. Ya Allah ya Rasul. Kok Rabu? Kita acara perkuliahan kita ada di, ngecek dulu ya, 13 ya. Berarti 13 itu masuk di ethical hacking. Ethical hacking itu udah dah. Nggak apa-apa ya. Oke. Oke. Yang pertama, yang kedua sih. Oh, ini yang pertama. Oke, ini dulu ya. Ini yang kedua. Ini dong yang pertama. Ini dulu. Emerging topics. Dikit aja, kalian baca sendiri. Nah, yang bahaya itu, kita kan ngomongin IoT ya. IoT kan sebenarnya itu paling vulnerable ya. Yang saya bilang, kita tuh bisa ngehack sensor, bisa ngehack mesin kopi atau CCTV. Atau mesin cuci lah. Karena mereka itu nggak pakai OS. Mostly kan pakai firmware. Firmware-nya itu ada password defaultnya. Jadi kalau kita tahu ya, dia pakai mesin cuci ini. Kira-kira gitu ya. Makanya kalau kita mau ngehack itu, biasanya kita cari spesifikasi kan, entah nanti usahanya port scanning lah, atau misalnya
SQL injection itu secara prinsip tuh memancing gitu. Memancing ini sistemnya pakai apa gitu. Nah, kalau kita udah tahu versinya apa, itu bisa di-abuse dan di internet tinggal nyari gitu. Sebenarnya si IoT ini kan dia ada protokolnya kan lewat TCP/IP atau apa gitu ya. Tapi biasanya mereka tuh nggak pakai protokol ini, tapi machine to machine. Jadi ya udah gitu. Dan mereka tuh berkomunikasi dan memverifikasi authentication-nya tuh ya mesin ke mesin. Dan itu dipakai untuk misalnya smart energy grids lah, smart home lah, otomatisasi gedung, jalan, mobil, apa, wearable computing device, misalnya smartwatch, anything gitu ya. Nah, problem itu tidak dipikirkan security-nya gitu. Jadi pada saat bikin IoT itu cuma pengen, gue bisa nyalain lampu, gue bisa nyalain mesin kopi di kampus gitu. Oh, gue bisa buka pagar dari mana gitu, atau apalah gitu, gue bisa ngetes CCTV gue. Tapi security-nya tuh malah enggak gitu, kayak kita pasang CCTV biar secure kan, maksudnya biar bener kan, biar secure kan. Tapi pas masang CCTV misalnya passwordnya nggak secure, atau misalnya akses point-nya nggak secure, ya jadi semuanya jadi vulnerable gitu. Nah, ini yang gawat tuh IoT produknya kayak sensor atau apa tuh, dia bahkan bukan operating system tapi firmware dan software itu lemah gitu. Dan passwordnya default. Udah gitu kita nggak tahu kalau itu ada password yang harus diganti ya. Oke ya. Nah, sekarang gue udah ada ChatGPT, dia bisa lebih rapi nih harusnya, tunggu sabar. Kemarin examples of vulnerable IoT devices with insecure. Ayo, prompting. This insecure apa? Insecure firmware using default factory password. Kita coba ya, sebagus apa ya? Coba. ChatGPT, can you give us? Nah, ini Mira ini udah terkenal banget, ay. Oh, lebih enak gini, ay. Tuh kan? This is how we learn faster loh ya. Sebenarnya kalau kita pakai Google, saya juga gak gitu sering pakai Perplexity ya. Perplexity juga bagus ya untuk cari facts gitu, kayak cross-crossing facts, misalnya nyari penelitian, terus ada referensinya, terus misalnya mau ngecek hoax atau enggak gitu. Tapi kalau kayak ChatGPT gini tuh enak banget buat gathering sama summary info gitu. Jadi kalau kalian saya sering tuh kalau ngajar, gue lupa loh itu tuh di mana ya. Ya udah nyuruh ChatGPT tuh jadi lebih cepat kayak punya sekretaris. Kamu ingat nggak project yang ini? Coba ambil gitu. Nah, lihat ya. Tahun 2016. Ini router IP kamera di VR. Brandnya ini. Vulnerability-nya default kan, credential admin root. Sebenarnya kalau kalian cari ya di Google gitu, saja Google. Misal ya, cari password for misalnya gitu ya. Tapi saya nggak tahu device-nya apa sih. Misalnya kita tahu apa gitu ya. Itu ada listnya, saya lupa nyari di mana gitu. Jadi ada tabelnya, misalnya keluaran Huawei. Oh ya, ada nggak ya? Huawei, misalnya ya, default password of CCTV misalnya. Nih, liatin. Kenapa ada kayak gini? Itu karena kalian juga sama kan? Misalnya kalian ngaku nggak? Kalau kalian nge-set up access point, misalnya connect ke siapa? Biasanya kan kalau kita pasang, misalnya ke My Republic kan si yang nge-set apa sih adminnya? Sama dia di-set passwordnya. Tapi kalau kalian bisa beli access point baru gitu, di-connectin lagi, atau kalian set up apalah gitu ya, router. Itu misalnya kalian lupa, itu kan pasti nyari di internet kan, passwordnya apa ya, defaultnya. Ya kalau udah nggak ada, kalau nggak default ya coba dirubah gitu pakai kredensial lain gitu kan ya. Cuman hacking itu bisa terjadi dengan cari default password aja, kayak Kali Linux kan passwordnya apa? Root sama Kali ya kalau nggak salah ya. Root sama ada default
default-nya. Nah, si default ini tuh bahkan ada tabelnya gitu. Jadi kalau kita tahu, oh lu pakai Huawei ya. Ntar dulu ya. Nah, kayak gini. Liatin. Ada kan? Dan semua ada lah ya si device-nya. Prinsipnya begitu ya. Bayangin gitu. Terus si orangnya kagak tahu gitu. Kalau ini harus diganti. Ya udahlah gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya smart home, smart car, apa gitu, terus nggak ngerti security, ya tunggu aja sampai di hack orang gitu. Dan ini tuh mengkhawatirkan lah gitu ya. Sampai terjadi sesuatu gitu. Kalau enggak, kalau kalau belum ketanggor tuh biasanya orang nggak peduli sama security. Ya, kita tahu duluan gitu. Jadi harus tahu gitu ya. Ya kan exploitnya, lihat, Mirai malware itu dia scan internet, ngecek telnet, pakai telnet. Kalian ingat nggak ada telnet kan ada SSH. Telnet yang nggak secure, dia nggak di encrypt, dan kita bisa login. Ya udah pakai admin gitu. Kita bisa login ke IP kamera orang. Tapi bisa nge-DDoS nih. Wah, dia pakai malah ke Twitter, Netflix itu kan, dan seterusnya ya. Coba kalian baca baby monitor, coba. Router, kamera IP, exploit portnya apa, router, baby monitor. Kebayang nggak lu ngetek baby monitor? Bisa aja kan, bisa kita juga ngehack terus kita kayak bikin orangnya takut kabur dari rumahnya kita curi. Bisa gitu ya, kayak di film. Smart door locks, TP-Link, karena TP-Link tuh admin. Jadi kalau kalian punya TP-Link terus gila gitu ya, nggak diubah, itu dihack orang. Emang bisa ngapain sih Bu kalau ngehack TP-Link? Kan udah diajarin kemarin. Semua koneksi yang lewat situ bisa dibaca. Kalau TP-Link kita, router kita dihack, ya kita ngapain aja kebaca lah sama dia. Mau lapor pajak, mau buka BCA, mau transfer duit ke GoPay, kebaca semua. Edan nggak? Oke, kayak gitulah ya. Ini ada kayak begitulah ya. Jadi kalian kalau mau ngecek bisa IoT device yang secure atau enggak, at least you know how to make it secure by setting password ya, proper password. Terus ada lihat CV itu kan selalu error ya. Jadi kan kalau itu ngecek gitu ya, lagi di reportin punya vulnerability itu apa, kalau kalian punya atau pakai service itu ya udah upgrade atau di patch atau gimana gitu. Ini Sodan IO tuh boleh juga loh, Sodan IO. Apa sih? Belum coba loh, taruh. Oh, tuh kan bisa nyari network exposure. Oke, nanti kita coba ya. Ya udah, gitu dulu ya. Ini saya cuma mau ngejelasin satu slide ini, habis itu udah. Gitu ya, jadi kalian, ya makanya yang saya bilang waktu itu ada kulkas di hack itu karena dia pakai firmware yang vulnerable, verifikasinya pakai email. Kalau kita bisa ngehack si device itu, terus kita bisa baca isi variabelnya, kita tahu alamat email sama passwordnya. Dan dia tuh firmware, bukan OS, which is sangat lemah gitu, nggak punya. Kan kalau OS kan pinter ya, maksudnya dia bisa ngecek, terus dia punya organisasi, dia punya dispatcher yang ngatur gitu ya. Kan kalau firmware mah ya gitu udah memorinya kecil, yang disimpan password lagi, kagak ada sistem proteksi, udahlah itu enak banget tuh Kak, kayak membuli anak kecil gitu ya, kita bully aja. Bilangin Kang Deddy ya, kalau kamu nggak ngasih tahu passwordnya ya, nanti dimasukin barak militer. Iya mandi dulu gitu. Ya gitulah. Jadi ini billions and billions. Kebayang nggak? Jadi kalian secure ya, gue jago banget nih, gue hebat, kamsis gue. Udah gitu ternyata kalian pakai smart home, device-nya diinstalin sama orang, mak-mang. Ternyata dia vulnerable, kena hack juga. Udahlah itu ya. Ini yang saya bilang. Tunggu ya, sabar ya.
Ini kecil banget ini, bagus juga. Ntar, saya tunjukin ya. Alamak, ini kenapa nggak bisa di-copy? Diklik nggak bisa juga. Ini nggak bisa di-copy. Macam apa kayak gini? I just need the link, bro. I need the link, bro. Gimana caranya? Aduh, gimana ya? Bisa di-copy. Terus apa? Apa gunanya gue punya link kalau gue kagak bisa? Atau gue gini aja. Ntar. Ntar, kita gunakan teknologi. Kita pakai kamera aja. Sabar ya. Copy link. Nggak bisa, nggak nyambung ke sini. Oh, oke. Ya udah gini. Oh, bisa nih. Inilah teknologi dari Cie. Kalau OS Exynos bisa ada yang ini juga bisa di Windows bisa. Nih ya. Nih si Fridge ini kece kan? Tapi dia tuh nih. Dia kan smart home gini yang akan mendisplay jadwal kalian hari ini. Tapi dia tidak pakai SSL certificate sehingga bisa ada man in the middle attack. Sehingga orang jadi gini, MITM man in the middle attack the victim Fridge from next door, dari tetangga atau dari luar jalan. Asal satu network kan. Jadi bisa nyuri Gmail. Gitu. Karena bisa pakai fake server, fake CA. Ya gitu. Jadi CA-nya kadang-kadang nggak dicek nih kan kayak gini ya. Kan lihat deh. Tapi udah itu usable ya. Tapi sekarang ada API. Tapi itu sebenarnya ya kalaupun OS lemah. Tapi ini dia tuh menerima kan dia berarti harus nge-sync kan, nge-sync sama email kita kan. How do you think this thing can sync the schedule kalau dia nggak login ke Gmail? Nah terus nanti kalau dia udah connect ke Gmail, emang dia simpan verification-nya di mana ya? Di dianya lah. Nah sementara dia kagak di password, nggak di SSH juga, nggak di SSL juga ya, dia tag lah. Lemah gitu ya, dia bisa terus dia punya ada di port-port ini kan, nah itu bisa diakses tuh. Jadi kalau kalian mau baca ini kayak gini gitu ya, dah itu bisa dihack. Begitulah ya. Nah malware ada botnet, kalian baca aja Mirai yang tadi diceritain. Nah ini yang saya cari-cari ternyata ada di sini. Lihatlah, username password untuk manufacturer. Ini ada passwordnya bro. Link to supporting evidence gitu. Jadi kebayang nggak kalau orang pakai gitu. Terus kita misalnya, gue mau nge-hack ini nih bang gitu. Terus ternyata dia pakai ini gitu. Misalnya Dahua IP kamera gitu. Atau Panasonic printer. Dan tuh kita nge-hack perusahaan pakai printer. Lu nge-hack dia pakai apa? Pakai mesin kopi. Mantap. Kayak gitu ya. Jadi orang tuh nggak tahu tapi nggak terlalu aware gitu ya. Akamai aja dan ya sampai down Twitter, Spotify ya. I was attacked by my TV. Jadi kalau kalian punya smart device yang terkoneksi satu sama lain itu sebenarnya kiamat. Lebih aman zaman baheula. Radio sendiri pakai baterai, TV sendiri, sepeda sendiri pakai engkol di Boseh. Nah, kalau sekarang semua connect, sepedanya dihack, orangnya bubar semua gitu. Ini kayak gini kan. Terus IP tracer juga ada ya. Reaper dan lain-lain udah kalian baca aja. Tapi yang paling penting tuh IoT itu kayak gitulah. Jadi sebenarnya kita tuh nggak cuma ngomongin device, algoritma, tapi juga aturan-aturan government-nya juga sama awareness orangnya juga gitu. Di kita tuh agak susah awareness kita tuh
managing money aja kita masih susah, boro-boro nabung aja nggak bisa, belum lagi ngurusin device biar secure gitu. Jadi itu aja baca ya. Ini kan udah segala macam tuh. Makanya ini yang harus kita, nah ini akhirnya jadi governance. Tapi saya juga pusing sih kalau ngomongin governance tuh, kadang-kadang aturan-aturannya tuh standar ini itu, tapi di low levelnya nggak diimplement gitu. Jadi tetap aja nggak secure. Begitu, oke, absen. Semangat ya. Mana sih absen? Tadi maksudnya pas itu, enggak deh, nggak apa-apa, bagusan 2 kali. Muhammad Irfan Permana. Abian Rizky. Abian, nggak ada. Muhammad Rafli Maulana. Nggak ada. Kenas ada dong, Ken? Ada Bu, ada Bu. Oke. Udah mau ngamuk nih, 3 nggak ada soalnya. Fadilah mana? Fadilah. Udah kemana Juandra nih? Juandra belum ngumpulin tugas lagi nih, ayo. Hadir Bu, sudah Bu. Maaf tadi terlambat mengumpulkan. Oke, siap. Mau dihantam nih barusan nih. Dara mana, Dara? Hadir, Bu. Oke, Dara. Keep up the good work, Dara. Raihan Salman mana? Hadir Bu. Semangat. Aksandi mana? Ada, tapi nggak bunyi. Aksandi, itu udah paling atas, tapi nggak bunyi. Ngomongnya. Abid mana, Bid? Bid udah ngumpulin? Hadir Bu, sudah Bu. Oke, Abid. Thank you. Saya kirim update terbarunya Bu. Ya, Abid. Semangat, Abid. Faza mana, Faza? Faza. Faza tuh yang izin ya? Aduh, aku lupa sabar. Bentar ya, sabar. Aku mau ngecek dulu. Tapi Bu, maaf Bu, sebelumnya Abian hadir Bu. Oh, Faza hadir. Yang nggak izin tuh Velma tahu. Abian hadir Bu tadi. Tadi lewat Bu. Nakal Abian. Faza ada Iya. nggak? Faza nggak ada. Oke, Adit mana Adit? Dit. Ada Bu. Oke. Makan Dit, jangan lemes gitu. Faiz? Ada Bu. Faiz. Oke, Avandi ada tadi. Avandi? Bukan, Ada aku Bu, mau ada Bu, ada Bu. bukan. Didrik mana Didrik? Tadi paling awal dibahas Didriknya ada nggak sih? Ada Bu, ada Bu. Siap. Ini berarti Velma izin dong ya. Oke. Abdul Rasid ada deh harusnya. Ada. Jaka ada dong Jaka. Jaka nggak ada. Kita apa nih? Jaka di apa nih? Atala mana? Atala ada ya? Atala. Ada Bu, hadir. Oke. Aisyah mana Aisyah? Aisyah. Nggak ada. Alfat? Hadir Bu. Ivan? Hadir Bu. Oke. Zahrani, Ayudhya Putri. Ada. Abdul Malik? Hadir Bu. Lesuni ya. Oke. Alif mana Alif? Alif. Aduh, nggak ada. Jihan ada Hadir deh. Bu. Alif ada. Jihan ada nih. Oke, Jihan. Oke. Kev, mana Kevin? Hadir Bu. Oke. Harits ada? Ada Bu. Oke. Tio mana Tio? Hadir Bu. Oke. Fajri mana Fajri? Hadir Bu. Fajri hadir. Egi ada, tapi nggak bunyi. Ezra? Hadir Bu. Ezra ada. Sultan? Sultan ada. Hadir. Bayu Setio? Hadir. Iya, lesu. Muhammad Sabian? Hadir. Sebagian nggak bersemangat. Siapa nih? Udah ya, berarti submit. Kita ada 28. Apa nih? Baik aja. Apa sih nih? Kuliah. Dan ya kuliah. Dan diskusi. Oke. Berarti kita submit. Ada 27. Ya. Ini pada kemana, Ai?
Ih, banyak yang bolong. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, lanjutin tugas. Saya nggak kasih tugas ya. Jadi saya hanya ngecek ini kalian progress report kalian yang di classroom. Jadi nggak saya kasih tugas. Jadi keep up doing the job aja. Permisi, Bu. Ya boleh. Gimana? Jaka hadir, Bu. Ya kayak nakal. Kemana tadi? Beli makan bentar, Bu. Jahat kan, gue lagi ngoceh ditinggal makan nih. Bagi. Ambil. Bentar doang, Bu, tadi. Iya, selamat makan Jaka. Oke ya Makasih Jaka ya, udah. Bu. Iya, oke ya. Udah ya. Jangan lupa kumpulin tugas-tugas. Ntar apa ini? Kan? Fadilah di mana? Fadilah. Oh ini. Fadilah. Sip. Tuh kalau udah pada kabur. Oke ya. Soon. Thank you. Bye-bye. Selamat makan siang. Makasih Bu. Terima kasih, Bu. Dadah. Kasih, Bu. Semangat.